Apa yang kita lakukan ketika melihat ada seorang yang lumpuh, duduk, sedang meminta sedekah dari orang-orang yang lewat? Ya, pasti kita kasih sedekah. Mau itu dalam bentuk uang atau makanan, kita pasti berikan apa yang kita miliki. Tapi saya nggak pernah menyangka ada seseorang yang nggak punya apa-apa mendekati pengemis dan berdoa. Biasanya kita mendekati pengemis karena kita punya sesuatu. Setuju nggak? Tapi menarik, dalam firman Tuhan, ada seseorang yang nggak punya apa-apa, mendekati seorang yang lumpuh, yang sedang mengemis, meminta sedekah dari orang-orang yang lewat, dan berdoa baginya. Ketika melihat pengemis, biasanya kita akan memberikan apa yang dia butuhkan. Entah itu makanan, atau uang, atau apapun yang kita lihat, kita berikan sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi berbeda dengan Petrus, karena Petrus melihat kebutuhan yang paling mendesak bagi orang yang lumpuh sejak kecilnya dan berdoa atasnya sehingga orang itu mendapatkan kesembuhan. Petrus melihat kebutuhan yang paling mendesak yang kebanyakan orang gak sadarin, yaitu kesembuhan bagi orang yang lumpuh sejak kecilnya. Petrus katakan di hadapan orang yang lumpuh itu, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus melihat kebutuhan orang ini untuk disembuhkan, untuk dapat berjalan. Bagi kita, berjalan, melompat, bahkan berlari adalah hal yang normal. Bahkan beberapa dari kita mungkin tidak terbiasa untuk melakukan hal itu meskipun kita sanggup untuk melakukannya. Tapi berbeda bagi orang yang lumpuh sejak kecilnya. Bayangkan betapa beratnya penderitaan dan beban yang dia alami karena dia tidak dapat berjalan seperti manusia normal lainnya. Jadi berjalan, berlari, bahkan melompat adalah kemewahan dan sebuah berkat yang luar biasa yang diterima oleh orang yang lumpuh sejak kecil ini. Petrus nggak punya uang saat itu, Petrus nggak punya emas dan perak saat itu, tetapi Petrus memiliki kuasa, Petrus memiliki otoritas dari Allah di dalam nama Yesus yang membuat orang itu dapat berjalan dan kuasa Allah dinyatakan, orang itu disembuhkan, dan akhirnya kemuliaan diberikan bagi Allah yang telah memberikan kesembuhan bagi orang yang lumpuh itu. Kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, ketika kita melihat ada orang lain yang menderita, apakah kita benar-benar peka nih terhadap kebutuhan yang paling mendesak dari orang itu? Kebanyakan dari kita tuh hanya menilai apa yang kelihatan, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka tampilkan. Dan kita sepertinya sulit banget untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang jadi isi hati mereka, sebenarnya apa sih yang menjadi inti dari pergumulan mereka. Itu sebabnya kita perlu Tuhan yang memberikan kita pengertian tentang apa yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Untuk kita dapat mengerti kebutuhan mendesak yang paling mereka butuhkan. Yang kebanyakan tidak mereka katakan, tidak mereka tampilkan, bahkan tidak berani untuk mereka sampaikan kepada orang terdekat. Jadi, yuk kita lebih lagi untuk mengandalkan Tuhan, supaya kita lebih lagi bisa mengasihi sesama kita dengan usaha yang terbaik, dengan kualitas yang terbaik. Ketika kita bisa melayani orang di sekitar kita dengan tepat, dengan cara yang tepat dan tujuan yang tepat, akhirnya Tuhan dapat dipermuliakan. Dan mereka dapat menyaksikan Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Dan akhirnya lebih banyak orang lagi yang akan mendengarkan kesaksian mereka.